Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020. Pagi ini saya ajak kita menjumpai Mazmur 119 ayat 9 yang berkata sebagai berikut. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kita menemukan pemazmur mengungkapkan bagaimana kita hidup sebagai orang-orang percaya, hidup dalam mempertahankan kehidupan yang benar. Di tengah perkembangan zaman, teknologi yang begitu pesat, sangat besar pengaruhnya bagi pertumbuhan generasi-generasi berikut. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa anak-anak muda generasi yang ada sekarang ini berusaha menjadi pusat perhatian dalam lingkungannya. Anak-anak muda berusaha agar dapat diterima oleh lingkungan pergaulannya. Sehingga apapun yang teman-temannya sedang lakukan, mereka ikuti. Mereka membawa diri berbaur dengan cara-cara hidup yang seringkali sudah tidak sesuai dengan firman Allah. Itu bukan hanya terjadi di lingkungan anak-anak muda, tetapi kita semua terbawa dalam peradaban modern. Kita juga terbawa dalam pergaulan, dalam kesibukan, dalam perkembangan mode, dalam perkembangan pergaulan. Kita pun tergerus mengikuti dan mengadopsi cara-cara yang ada di luar sana. Tetapi firman Tuhan ingatkan bagaimana kita bisa hidup benar. Maka kita dibutuhkan suatu upaya, dibutuhkan suatu tindakan, dibutuhkan suatu usaha, di mana usaha itu akan sangat menolong kita, akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Karena kalau usaha itu tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan ingatkan, maka kita akan segera terpengaruh dan kita tidak mungkin bisa merubah kehidupan ini. Kita bisa menemukan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-11 cara mempertahankan hidup yang baik. Ternyata di situ pemazmur katakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Itu adalah salah satu usaha untuk jangan terpengaruh oleh kondisi yang ada, oleh pergaulan yang ada, oleh perkembangan-perkembangan zaman yang ada. Maka kita harus menyimpan firman Tuhan dalam hati kita. Kita tidak boleh menjadikan firman Tuhan itu hanya sebagai bacaan biasa, tapi jadikanlah dia bahagian penting dalam hati kita, sehingga hal itulah yang akan menolong kita, yang akan menopang kita. Karena di dalam hati ini, ketika janji-janji Tuhan kita simpan, maka kita tidak akan terpengaruh oleh keadaan yang ada, karena kita dikuasai oleh firman itu. Hal yang kedua yang kita dapat lakukan dan perhatikan, bahwa Rasul Paulus katakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, ternyata pergaulan itu sangat besar pengaruhnya terhadap kelakuan yang baik. Kebiasaan yang baik itu bisa dirusak oleh pergaulan. Sebab itu sebagai orang percaya tidak cukup hanya menyimpan firman Tuhan di dalam hati. Tidak cukup hanya menjaga firman Tuhan di dalam hati kita. Tetapi jelas Rasul Paulus katakan kebiasaan yang baik, kelakuan yang baik itu dirusak oleh pergaulan yang jahat. Jadi dengan kata lain yang jelas, bahwa kita
harus seleksi dalam bergaul. Kalau ingin mempertahankan hidup benar, jangan luaskan pergaulan kita melewati batas-batas yang berbahaya bagi kelakuan kita yang baik, bagi karakter kita yang baik. Karakter kita bisa baik, tapi ketika kita hidup bergaul dengan orang-orang yang tidak baik, maka dapat dipastikan orang-orang yang tidak baik itu dia tidak akan menjadi baik, tetapi kita yang baik akan menjadi tidak baik. Karena itu Rasul Paulus katakan, jangan kamu sesat, karena kelakuanmu yang baik, tabiatmu yang baik itu dirusak oleh pergaulan. Jadi sebagai orang percaya, menjaga kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus, batasi pergaulan. Bukan berarti tidak boleh bergaul, dibatasi. Jangan sampai pergaulan itu menguasai seluruh kebiasaan yang baik kita hilang, karena pergaulan yang jahat itu yang menguasai kita. Sebab itu, mari pagi hari ini, baik yang akan pergi bekerja, berbisnis, maupun yang sekolah atau kuliah, juga yang tinggal di rumah, ingat apa yang kita pakai untuk membangun hubungan. Kita lebih banyak menggunakan sarana media elektronik untuk menjadi sahabat kita, rekan pergaulan kita. Tetapi kita harus seleksi. Tidak dilarang menggunakan sarana elektronika, tapi seleksilah sarana itu dengan media apa yang ada di dalamnya, sehingga hidup ini terhindar dari hal-hal yang berdosa. Mari kita satu di dalam doa. Kembali pagi ini kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Hanya karena kemurahan Tuhan kami masih ada lagi sampai saat ini. Sebab itu Bapa, kembali pagi ini kami datang kepadamu menyerahkan seluruh kehidupan kami, roh, jiwa, tubuh ini. Setelah kami mendengarkan firman Tuhan, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami Bapa. Baik yang akan pergi bekerja, yang akan pergi berbisnis, yang akan sekolah atau kuliah, maupun yang tetap tinggal di rumah dengan kegiatan rumahan. Kami mohon kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami menjaga firman-Mu dalam hati kami, dan supaya kami menjaga pergaulan kami. Baik kami tinggal di rumah, kami membatasi pergaulan dengan media elektronik yang baik untuk menopang hidup ini. Bukan menggunakan semua cara, semua hal yang seringkali disodorkan bagi kami, sehingga kami terjerat dan jatuh berdosa kepadamu. Sebab itu Bapa, kembali kami serahkan seluruh kehidupan ini sepanjang hari ini. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dan terima kasih untuk semua berkat yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Dari terbit matahari hingga terbenamnya, Engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan, dan biarlah kami senantiasa mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Amin. Puji Tuhan, hari ini ibu-ibu dapat beribadah bersama pada jam 4 sore yang akan disiarkan melalui YouTube channel dan Facebook page, dan juga dapat diikuti di ruang Alfa Omega. Terima kasih untuk perhatian saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita.